Di antara metode Al-Quran dalam memberikan pemahaman kepada manusia adalah dengan kisah. Dan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang benar, yang penuh hikmah dan ibrah pelajaran bagi manusia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yusuf ayat yang ke-111, Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, dan sungguh kata Allah pada kisah-kisah para nabi dan rasul orang-orang terdahulu ini terdapat ibrah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat, bagi manusia yang memiliki akal yang masih fitrah sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka haditsan yuftara, dan dalam kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang diada-adakan, tidak ada kebohongan, semuanya benar dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan kepada kita mulai dari makhluk yang paling bejat, mulai dari makhluk yang paling celaka, Fir'aun, yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang sangat mutlak. Tidak ada penguasa-penguasa di dunia ini yang kekuasaannya menyamai kekuasaan Fir'aun. Namun ketika dia durhaka kepada Tuhannya, ketika dia sombong dan tidak mau tunduk kepada wahyu Tuhannya, Allah celakakan dia menjadi makhluk yang paling terkutuk di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tahta kekuasaan kalau seandainya tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, dia tidak akan memberikan apa-apa bagi pelakunya. Demikian juga Qarun, manusia yang paling kaya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, namun dia tidak bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tenggelamkan dia bersama hartanya dan dia menjadi makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Haman, manusia yang paling hebat ilmu pengetahuannya, bisa membangun bangunan yang tinggi menjulang, hadirin. Namun ketika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia manusia termasuk orang yang terhina di muka bumi ini. Ketika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling mulia di sisi Allah adalah bukan yang paling tinggi jabatan dan kuasaannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling hebat ilmu keduniaannya, namun Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah.